kuburan PKI yang menyebabkan banyak orang gantung diri. Penampakan kepala menggelinding, tubuh berlubang bekas tembakan kerap muncul yang diduga mutia. Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian. Di mana lagi kalau bukan di Mah, aku takut. Dan kembali lagi bersama gue Diku sebagai Mbah Dukaun kalian pada malam hari ini. Harus malam nontonnya, karena kalau nontonnya siang atau sore itu kurang asik ya, kurang berasa ketegangannya. Jadi nontonnya tolong malam-malam, dan kalau bisa lampu matiin, dan tolong jauhkan dari benda-benda ini ya, benda-benda religi ya, agar kalian kesurupan langsung depan layar kalian. Dan kali ini teman-teman, ini memperingati tragedi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan G30 SPKI. Sebenarnya pertanyaannya ini, sebenarnya G30 SPKI ini ya, ketika saya mempelajari di sekolah itu, saya bertanya sama guru saya, sebenarnya itu 30 September atau 1 Oktober? Karena penculikan jenderal itu dilakukan pada subuh 1 Oktober, bukan 30 September. Cuman itu, ya sudahlah ya, sudah banyak berlalu dan orang-orang sekarang sudah mempercayainya sebagai 30 September. Dan ternyata tragedi 30 SPKI ini selain banyak menelan nyawa jenderal-jenderal kita, juga memiliki tragedi yang besar di kemudian harinya ya, gitu ya, seperti banyaknya pembantaian terhadap orang-orang yang diduga PKI, dan juga banyak orang-orang yang diduga simpatisan PKI yang dibunuh secara babi buta. Itu yang terjadi, guys. Dan selain itu, kita akan membacakan beberapa kisah-kisah horor yang masih berkaitan dengan gerakan 30 SPKI. Yang pertama ada teror gantung diri hingga hantu tanpa kepala. Latar belakangnya di Bali, lebih tepatnya di Desa Banjar, Adat Mesean, Batu Agung, Kabupaten Jembrana, Bali. Konon katanya terdapat lokasi kuburan PKI yang menyebabkan banyak orang gantung diri. Menurut warga sekitar, mereka kerap kali ditampakkan sosok manusia tanpa kepala, hingga beberapa kejadian gantung diri. Di desa itu hampir setiap tahunnya ada orang meninggal dengan cara gantung diri. Total sudah sebanyak 50 warga yang meninggal dengan menggantung dirinya sejak lama, hingga saat ini masih terjadi. Dan dianggap sangat tidak masuk akal, tentu saja tidak masuk akal. Selain itu, banyak juga warga yang melintasi jalan di desa tersebut dan menyebutkan bahwa mereka kerap kali melihat penampakan orang tanpa kepala. Karena kejanggalan tersebut, petinggi adat di desa tersebut bertanya kepada pemuka agama sekitar daerah tersebut kenapa daerah Banjar terkesan sangat seram. Dan jawabannya adalah karena terdapat sebuah kuburan massal yang diduga sebagai kuburan ex-anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka diduga adalah sebagian korban operasi pembersihan yang digelar oleh militer dan organisasi paramiliter. Usai pecah insiden 30 September 1965, mereka diduga dibunuh pada 1966. Menurut orang pintar yang sekitar sana, guys, jasad para anggota PKI asal daerah Tabanan yang paling bersikeras ingin dipindahkan ke kuburan atau di aben, aben tahu kan ya, pembakaran mayat khas Bali gitu, guys. Konon katanya yang dari daerah Tabanan itu, saat pembakaran kepalanya ditebus putus dan antara badan dan kepalanya dikubur terpisah. Karena jasadnya tidak kunjung dipindahkan ke tempat yang lebih layak, apalagi tidak diaben, akhirnya menurut warga, roh yang diduga ex-anggota PKI itu marah kepada warga, sehingga terjadi kejadian ganjil dan banyak warga mati diri. Seorang warga desa bernama Siwa berkata, bahkan banyak warga kalau malam hari melihat penampakan kepala menggelinding di jalan tersebut dan juga sering terlihat orang jalan tanpa kepala. Karena alasan itulah
Pihak Banjar Adat dan Desa Pakraman setempat memutuskan membongkar kuburan massal yang diduga ex-anggota PKI buat dipindahkan ke setra atau kuburan dan digelar upacara pengabenan. Sedangkan di tempat mereka terkubur secara massal, dilakukan ritual yang bernama pecaruan untuk membersihkan lokasi tersebut. Gimana teman-teman? Cerita yang pertama, cukup serem atau ada yang mungkin tahu informasi lebih lanjut soal pemakaman massal di Bali dan orang tanpa kepala? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya ini ternyata masih cerita horor tentang kuburan massal anggota PKI atau simpatisan PKI, dan juga ada penampakan wanita dengan badan berlubang yang suka cekikikan. Dan ini terjadi di kota Semarang, guys. Kota Semarang ini dalam sejarahnya menjadi salah satu kota dengan basis kelompok PKI saat zaman Orde Baru. Orde Lama. Ini kok ceritanya di kota Semarang, guys. Dan kota Semarang ini dalam sejarahnya menjadi salah satu kota dengan basis kelompok PKI yang besar saat zaman Orde Lama. Tak heran ada jejak sejarah tentang tragedi berdarah yang dikenal dengan G30 SPKI. Salah satu jejak sejarah dari G30 SPKI adalah sebuah kuburan massal. Lokasinya berseberangan kurang lebih 100 meter dengan tol Trans Jawa di sekitar jalur ruas Semarang-Batang. Nama kuburan massal itu sering disebut dengan makam rekonsiliasi korban peristiwa 1965. Terletak di wilayah Kampung Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Semarang. Untuk menuju lokasi tersebut cukup sulit sebab berada dalam hutan jati milik PT Perhutani. Menuju sampai kuburan hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Terdapat sebuah tugu prasasti pada lokasi kuburan massal korban G30 SPKI tersebut. Prasasti itu mencatat nama-nama korban peristiwa 1965 tersebut, guys. Aktivis Perkumpulan Masyarakat Semarang untuk HAM atau PMS HAM Semarang, Yunanto Adi Setiawan mengatakan sebuah prasasti rekonsiliasi korban peristiwa G30 SPKI pada 1 Juli 2015 lalu bersama para pegiat HAM dan sejarah, mahasiswa, tokoh masyarakat dan lintas agama mengusulkan kepada Pemkot Semarang untuk membuat prasasti rekonsiliasi korban G30S di kuburan massal tersebut. Dalam temuannya, berdasarkan informasi keluarga korban peristiwa G30 SPKI, total ada 24 jenazah yang dimakamkan massal pada saat itu. Mereka adalah para warga yang diduga saat meletusnya G30 SPKI di Jakarta dituding sebagai simpatisan PKI yang kemudian menjadi korban tragedi kemanusiaan di Semarang dan Kendal. Menurut informasi dari warga sekitar, saat kejadian G30 SPKI meletus, warga setempat mengaku sempat membantu tentara menguburkan mayat-mayat korban tragedi tersebut ke sebuah liang kubur yang besar. Warga lain yang bernama Mbah Supar juga berkata bahwa mereka dibawa ke sini dengan mata tertutup dan diikat tali, tersambung satu dengan yang lain, dan kemudian mereka ditembak satu persatu, begitu sampai di dalam hutan. Ada warga lainnya yang mengatakan bahwa korban yang dikubur di situ tak hanya para simpatisan PKI, namun ada warga yang ikut dituding simpatisan dan akhirnya ikut jadi korban pembantaian di hutan tersebut. Salah satu namanya adalah Mutia, wanita asal Kendal. Menurut cerita turun-temurun, Mutia adalah korban PKI karena motif asmara. Dia disukai seseorang lalu menolak pria yang ingin menikahinya. Kemudian Mutia dituduh sebagai PKI, sampai akhirnya menjadi korban pembersihan massal. Sisi lain cerita kuburan massal ini adalah misteri horor yang sering muncul penampakan wanita tubuh berlubang dengan tertawa cekikikan. Apalagi dengan lokasi ada di tengah hutan, serta masih rimbunnya semak-semak membuat area tersebut sepi dan dikenal cukup angker. Cerita ini pun jadi mitos jika sosok wanita dengan tubuh berlubang bekas tembakan kerap muncul yang diduga Mutia. Penampakan wanita berlubang itu juga kadang diselingi suara tangisan dan teriakan minta tolong di dalam hutan, membuat kuburan ini seakan disakralkan. Warga lainnya yang bernama Kamin mengakui jika sosok wanita dengan badan berlubang bekas luka tembak itu
muncul diselingi dengan keisengan seperti lemparan batu, teriakan, dan penampakan. Gimana menurut kalian guys? Penampakan wanita berlubang dan kuburan massal di Semarang. Berikutnya adalah misteri rumah dinas bekas pembuangan mayat 30 SPKI. Cerita ini berasal dari rumah dinas yang berada di Jawa Tengah. Kala itu, seorang dokter baru saja dimutasi dari Palembang ke daerah Jawa Tengah dan diberikan rumah dinas yang kemudian menjadi tempat bernaung sang dokter dan keluarganya di Jawa Tengah selama kurang lebih 20 tahun. Saat baru pertama kali pindah ke rumah dinas tersebut, di sanalah pertama kalinya mereka mendapat hal-hal mistis. Seperti yang dialami oleh salah satu anak dokter tersebut yang bernama Rachel. Saat itu Rachel tengah tertidur di kamar dengan posisi menghadap tembok, serta posisi kasur yang menyentuh tembok. Suatu malam, Rachel terbangun dan melihat bayangan dirinya di tembok. Namun sesuatu yang janggal justru terlihat. Bayangan tersebut seperti memiliki kunciran rambut di atas kepala, padahal Rachel saat itu tidak mengikat rambutnya. Sontak dia terbangun. Namun yang lebih mengejutkan, bayangan tersebut justru tidak mengikuti gerakannya. Sosok itu pun berbicara melalui pikiran Rachel. Dia berkata bahwa ketika Rachel dewasa akan lebih banyak menemukan hal-hal aneh. Sosok itu kemudian berdiri dan terbang, lalu menghilang melalui sela-sela antara atap dan tembok. Berselang beberapa waktu, orang tua Rachel sedang tidak di rumah. Rachel yang baru saja pulang sekolah menemukan pembantunya sedang mencuci. Dia pun memutuskan berdiam dekat dengan Simbo sambil bermain HP. Tidak lama saat dia menengok ke arah Simbo, justru dia menemukan sosok pocong tengah berdiri di belakang Simbo. Dan kemudian dengan perlahan menoleh ke arahnya sambil menyeringai lebar. Sontak Rachel langsung lari keluar rumah. Kejadian menyeramkan selanjutnya terjadi pada malam hari. Saat itu pukul 9 malam, Rachel sedang menunggu tukang bakso lewat di depan rumahnya. Kemudian, terdengar suara penjual bakso keliling. Rachel pun keluar dan memanggilnya agar berhenti. Penjual bakso itu masuk ke pekarangan rumahnya. Rachel kemudian menyebut pesanannya. Lama memperhatikan dan terus menanyakan beberapa hal, Rachel merasa aneh lantaran si penjual bakso memakai caping yang menutupi hingga pundak dan tidak menanggapi lontaran pertanyaan yang diajukan Rachel sama sekali. Ketika pesanan sudah selesai, abang bakso itu memberikan baksonya kepada Rachel dengan sedikit bentakan. Kenapa dibentak? Namun diabaikanlah oleh Rachel. Rachel justru lebih penasaran dengan muka si tukang bakso, sehingga Rachel sampai bertanya ke abang bakso tersebut. "Pak, mau lihat dong mukanya," kata Rachel. Tuturan Rachel hanya dianggapi dengan diam oleh si penjual bakso, hingga sosok itu kemudian membuka capingnya. Alangkah terkejut Rachel ketika penjual bakso tersebut ternyata tidak memiliki kepala, hanya badan sampai leher saja. Rachel pun melempar mangkuk bakso yang dipegangnya dan lari masuk ke rumah sambil berteriak dan bercerita kepada kakaknya. Namun sang kakak justru mengatakan bahwa dirinya hanya halusinasi dan cari perhatian. Hingga terjadilah perdebatan. Di tengah-tengah perdebatan kembali ada bunyi penjual bakso. Meskipun diliputi rasa takut dan tidak percaya, Rachel dan kakaknya kemudian keluar dan berniat membeli. Sambil terus berdebat, mereka memesan dan berbicara dengan si penjual bakso tersebut, serta menceritakan hal yang dialami oleh Rachel. Namun justru kejadian sama terulang kembali. Sontak saja melihat hal itu, Rachel dan kakaknya berteriak sambil berlari masuk ke dalam rumah. Setelah ditelusuri, ternyata tanah yang dibangun untuk rumah dinas ayah Rachel merupakan tempat pembuangan mayat korban pembersihan G30 SPKI. Sehingga dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa terdapat banyak sosok-sosok penunggu di daerah tersebut. Bahkan sosok-sosok tersebut sering menampakkan diri dan membuat para penghuni daerah tersebut terganggu. Teman-teman, gimana menurut kalian? Dari 3 cerita tersebut, mana yang paling serem menurut teman-teman semua?
tulis di kolom komentar. Dan kita memperingati tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965 1966, tragedi yang kita kenal sebagai G30 SPKI tanggal 30 September atau 1 Oktober. Dan yang bisa saya ungkapkan adalah semoga hal ini tidak pernah terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau bahkan pemerintah kepada rakyatnya, atau bahkan rakyat kepada rakyat sendiri, banyak yang dituding, banyak yang difitnah, pembantaian, pembersihan yang seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu. Semoga Indonesia semakin dewasa dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Mah Aku Takut episode kali ini bersama gue Diku. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe, karena akan ada Mah Aku Takut setiap minggunya, setiap hari Kamis di YouTube channel Studio Kecil TV. Sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut. Bye-bye.